Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya, saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Kalau engkau merasakan penyertaannya, mari katakan dengan sungguh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Haleluya. Kau ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah, kami sanjung, sebab Kau layak. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Oh, haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Lihat hati kami Tuhan yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu, karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat, membawa kami untuk tetap berpengharapan, membawa kami untuk tetap teguh, menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami, supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah mempercayakan saya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Ferry yang sudah mempercayakan saya untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengambil satu tema, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes ke-5 ayat yang keempat, dikatakan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sungguh mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Kita bisa mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan dunia. Nah, pertanyaannya, apakah iman itu? Kita seringkali dalam perkataan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, seringkali kita mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan ini. Tapi padahal di dalam Roma yang ke-9 ayat 8 ayat 17 dikatakan, tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang menang. Dalam pembacaan kita pada firman Tuhan tadi dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita yang mengalahkan dunia. Lalu kita tahu iman yang bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Iman seringkali kita sudah di dalam Alkitab itu sangat, kata-kata yang sangat agung, sangat luar biasa sekali. Tetapi sering penggunaannya kita diambil oleh bahasa agamawi secara umum. Sekarang bahasa iman itu sudah dipakai oleh seluruh agama, dikatakan mereka orang yang beriman, mereka orang beriman. Padahal kita tahu bahwa di dalam Roma kita lihat di dalam Roma yang ke-10, Roma ke-10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu awal Alkitab dan kita saat ini mempercayai di dalam Alkitab bahwa iman itu hanya timbul dari mendengarkan firman. Dikatakan di dalam
Roma 10 ayat 17 tadi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh perkataan-perkataan Kristus, maka kita bisa timbul iman. Bisa kita mempunyai iman percaya kepada pemberitaan-pemberitaan Kristus. Jadi kita harus ketahui, jadi kita tahu bahwa iman itu bukan seperti iman daripada tempat agama-agama lain, imannya kepada yang lain, tapi kita sebagai orang Kristen mempercayai iman itu adalah kita percaya kepada Kristus. Kita percaya kepada pemberitaan Kristus, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Lalu iman yang benar secara keseluruhan, kita akan sedikit melihat apakah iman itu merupakan pengertian yang sangat kaya dan lengkap. Dan iman kita tahu terdiri dari 3 unsur, yaitu pengetahuan, persetujuan, dan kepercayaan. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan dan tidak boleh dibalik urutannya. Karena yang pertama disebut apa? Pengetahuan, atau bahasa aslinya atau notitia. Iman ini tergantung pada apa yang dapat kita ketahui tentang Allah. Bahkan lebih penting lagi adalah bahwa di dalam perjanjian baru, iman melibatkan aspek pengenalan kita akan Allah sendiri. Seperti contoh di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan, Ibrani 11 ayat ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman yang pertama adalah sebagai pengetahuan. Kita tahu bagaimana kita dikatakan, nanti pun kita akan belajar juga di dalam 2 Petrus juga 1 ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kepada kebajikan. Nah, kebajikan itu kalau kita bahasa aslinya itu adalah arate, sama juga dipakai di 1 Petrus 2 ayat ke-9, yaitu perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Jadi kita bisa dari iman itu kita melihat perbuatan-perbuatan yang Allah ajaib, maka dan kepada kebajikan pengetahuan, dan dari perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kita akan tahu dan kita mengenal, kita mendapat pengetahuan. Jadi yang pertama, kita iman itu adalah sesuatu kita dari kebenaran firman Tuhan, kita mendapat pengetahuan. Pengetahuan bagaimana Allah mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal supaya bangsa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tahu juga yang diberikan adalah Yesus Kristus mati di kayu salib, tujuannya menebus dosa-dosa kita. Kita tahu sebagai pengetahuan. Lalu yang kedua adalah persetujuan. Bahasa asli adalah asentia, yaitu kita percaya kepada Kristus, berarti setuju dengan kebenaran tentang Kristus dan mengenalnya. Dan kita pertama itu adalah pengetahuan, kita tahu mempunyai pengetahuan. Dan yang kedua kita setuju. Setuju apa yang dikatakan Alkitab. Kita setuju dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa manusia, dan dia sedang memproses kita untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan kita percaya, kita tahu pengetahuan itu dan kita percaya, setuju. Nah, lalu yang ketiga, nah ini yang penting, saya cepat aja karena kita lari kepada nanti dunia. Kepercayaan. Nah, kepercayaan itu adalah apa? Trust in Christ. Ya, bahasa aslinya fiducia. Jika seorang mempunyai pengetahuan tentang Injil dan menyetujui kebenaran Injil itu, tetapi tidak menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, maka ia tidak mempunyai iman yang menyelamatkan. Jadi kita tahu bahwa kita mempunyai pengetahuan tentang siapakah pribadi Kristus, dan kita setuju apa yang diperbuat Kristus mati kayu salib untuk menebus dosa kita, kita setuju, percaya. Dan lalu yang ketiga, kalau tak tanpa ada unsur yang ketiga, kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, maka kita tidak mempunyai iman yang benar. Kita tahu seperti contoh yang suka seringkali digambarkan oleh para pemberita kebenaran firman Tuhan, bahwa ada seorang akrobatik yang ingin menyeberangi, dia membentangkan kabel di Niagara, air terjun yang sangat dalam, dan dia berjalan di atas tali baja itu, dan dia bisa, dan penonton, pengunjung bertepuk tangan, dia hebat luar biasa. Lalu dia bertanya kepada pengunjung itu, sanggup nggak saya akan menyeberang dengan tali ini dengan
membawa seseorang di pundak saya. Wah, penonton dengan semangat dikatakan bisa, sanggup. Lalu dia bertanya, siapa yang bersedia rela mau ikut digendong oleh saya? Maka terdiamlah para pengunjung, tidak ada seorang pun yang mau. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil menghampiri dan dia langsung menghampiri bapak itu, lalu naik ke pundaknya dan dia digendong. Dan akhirnya si bapak ini, si akrobatik ini berjalan meniti kawat baja ini sampailah ke seberang. Lalu penonton bersuka cita, bertepuk tangan, wah luar biasa hebat. Lalu kita tahu kenapa anak ini bisa berani ikut di pundaknya si pria ini. Ternyata dia adalah anaknya, dan anaknya itu tahu kemampuan bapaknya, kesanggupan bapaknya, bahwa bapaknya itu, dia tahu, percaya bapaknya bisa menggendong dia, kuat membawa dia menyeberangi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi para pengunjung hanya percaya dan tahu, tapi tidak berani mempercayakan dirinya. Itulah iman yang benar. Jadi kita pertama kita tahu iman itu adalah sebagai kita mengerti tentang pengetahuan tentang firman Tuhan, dan kita percaya, setuju dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan yang penting adalah kita menyerahkan, kita percaya seutuhnya dan kita menyerahkan hidup kita, maka kita mempunyai iman. Lalu di dalam kita mundur kembali di dalam apakah arti dunia. Lalu dikatakan tadi yang seperti kita kembali kepada 1 Yohanes yang kelima ayat yang keempat, dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman yang mengalahkan dunia. Jadi apa itu dunia? Jadi kita tahu, kita akan belajar apa itu dunia. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes yang kedua ayat yang ke-15 dulu. Dikatakan, tadi kita baca ayat 15-16, kita baca dua ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi arti dunia ini dikatakan, ada seorang yang janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jadi dunia ini kita bisa berbicara, dunia ini kita tahu ada beberapa keragaman, bahwa di dalam Alkitab sendiri banyak dibicarakan karena keadaan dunia. Dalam Perjanjian Baru kata dunia sedikit yang mempunyai 3 arti yang berbeda. Kadang-kadang dunia itu berarti dunia jasmani, yaitu saat kita ada di dalam dunia ini, kita bisa tinggal di dalam dunia ini adalah secara jasmani. Contoh di dalam Kisah 117 itu 24 juga dikatakan, Allah yang telah menjadikan bumi. Nah, ini planet kita dijadikan oleh Allah, itu adalah jasmani dan segala isinya. Nah, perkataan kata dunia juga berarti dunia itu manusia, yaitu umat manusia, seperti ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia ini dikatakan adalah manusia. Kadang-kadang muncul bersama-sama kata dunia sebagai planet ini atau secara bumi ini, dan ada juga dikatakan dunia ini manusia. Seperti ada di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kadang-kadang contohnya, ia Yesus telah ada di dalam dunia, dan dunia itu atau artinya bumi dijadikan olehnya. Tetapi dunia ini dikatakan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia ini dikatakan adalah umat manusia. Jadi di Alkitab itu kadang-kadang dipakai dunia itu sebagai secara jasmani, yaitu planet ini, tempat ini, dan dunia juga dikatakan melambangkan sesuatu dikatakan umat manusia. Sebenarnya dunia yang dimaksud di sini sebagai musuh kita adalah dikatakan tadi yang dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya kalau orang mengasihi dunia,
dia tidak mengasihi Allah. Jadi bertentangan sama sekali. Jadi kalau orang mengasihi dunia, dia tidak mempunyai kasih Bapa. Dikatakan dia tidak punya kasih akan Bapa, tidak ada di dalam orang itu. Jadi sebenarnya dunia dimaksud di sini adalah sebagai musuh kita, adalah suatu sistem rohani yang tak kelihatan, yang berlawanan dengan Allah dan Kristus. Bukan secara yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar Allah akan dunia ini adalah adalah planet atau jasmani bumi kita, ataupun di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 dikatakan Yesus telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, dunia ini adalah umat manusia. Bukan itu yang menjadi yang dipertentangkan dengan ayat yang ke-15 ini, tetapi adalah suatu sistem rohani yang tidak kelihatan, yang berlawanan dengan Allah dan Kristus. Dunia yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah sistem iblis untuk menentang pekerjaan Kristus di bumi. Sistem ini sangat bertentangan dengan hal-hal yang ilahi, yang kudus dan yang rohani. Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini dalam Yohanes 12 ayat 31. Dan dunia ini juga dikatakan apa? Karena apa yang dilakukan dunia terhadap kita. Jikalau orang mengasihi dunia, maka ya tadi 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Keduniawian lebih banyak menyangkut persoalan sikap daripada persoalan kegiatan. Mungkin saja seorang Kristen sudah menjauhi diri dari tempat-tempat hiburan, kehidupan lama, kehidupan malam, suatu kehidupan yang pergaulan yang tidak disetujui dengan Tuhan. Tetapi secara hati, karena keduniawan ada persoalan hati. Jikalau seorang Kristen mengasihi sistem dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, ia tidak mengasihi Allah Bapa. Jadi walaupun orang itu sudah menjauhi dari semua kegiatan pergaulan dunia, tapi kalau di dalam hatinya masih condong kepada hal-hal yang demikian, sama juga kita hidup di dalam dunia ini. Jadi yang dimaksud di ayat yang ke-15 ini, janganlah kamu mengasihi dunia ini, adalah di dalam hati kita. Jadi ada suatu sistem yang dipakai oleh setan untuk menghancurkan manusia. Karena coba kita lihat di dalam 1 Yohanes yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia. Nah, sebab semua yang ada dalam dunia, dulu apa yang difokuskan di dalam 1 Yohanes 2 ini adalah yaitu keinginan daging. 1, keinginan daging. 2, keinginan mata. 3, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang dimaksud iman yang mengalahkan dunia adalah keinginan daging dan keangkuhan hidup, serta keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya orang itu bisa jatuh? Nah, kita lihat kejatuhan manusia yang pertama kita lihat di dalam Kejadian yang ketiga. Kita kembali kepada perjanjian lama dulu. Kita lihat di dalam Kejadian yang ketiga ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati mereka, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, kita tahu di dalam perjanjian lama bagaimana setan menggodai Hawa untuk jatuh di dalam dosa, yaitu dengan keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Lalu kita akan melihat
Apa itu keinginan daging? Keinginan daging meliputi apapun yang menarik sifat manusia yang berdosa. Daging bukan berarti tubuh atau daging itu di sini lebih berarti kepada sifat dasar manusia yang belum diperbaharui sehingga ia buta akan kerohanian seperti di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Daging adalah sifat yang kita warisi dari kelahiran jasmani. Jadi kita ada itu karena kelahiran daripada ibu kita, dari orang tua kita, dan kita lahir, kita menjadi daging. Ada daging. Tetapi roh adalah sifat yang kita peroleh dari kelahiran yang kedua. Jadi setelah kita lahir yang menjadi seorang manusia seperti Oki lahir dari rahim ibu saya, lalu saya menjadi Oki, dan sampai suatu saat saya bertobat kepada Tuhan, maka itu adalah kelahiran yang kedua. Itu berarti kita diberikan roh yang baru daripada Tuhan. Jadi jika kita percaya kepada Kristus, maka kita beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu seperti ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 14. Jadi setelah kita lahir yang kedua, itu kita dijadikan oleh kodrat ilahi supaya kita melakukan bagian kita, dan kita akan menanggalkan kedagingan ini. Jadi orang Kristen memiliki baik sifat lama kedagingan maupun sifat baru roh dalam hidupnya. Betapa hebatnya pertempuran antara kedua sifat itu. Di dalam Galatia 5 ayat 17-23 pun juga digambarkan bagaimana kehidupan daging dan bagaimana kehidupan roh. Di dalam kehidupan sehari-hari pun, bagaimana kita bergumul, bagaimana kita selalu setiap saat itu berperang di dalam kehidupan kita untuk mengalahkan kedagingan itu. Dan keinginan mata kita yang cari yang kedua adalah yang sifat daging itu adalah keinginan daging, dan kedua keinginan mata. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita mempunyai selera, yaitu mata kita. Pernahkah kita berkata, seringkali kita lagi masih anak-anak muda, yuk kita cuci mata. Nah, keinginan daging menarik selera yang rendah dari sifat lama kita dan mencobai kita untuk menuruti kehendak hati dengan cara-cara yang penuh dosa. Akan tetapi keinginan mata bekerja dengan cara yang lebih halus. Yang dibicarakan di sini ialah kesenangan-kesenangan yang memuaskan hak mata dan pikiran. Contohnya itu kita lihat di dalam bagaimana cerita Akan, yaitu ada di dalam Yosua yang ke-7. Akan ini adalah menjadi penyebab kekalahan pasukan Yosua karena keinginan matanya daripada Akan. Karena Allah sudah memberi peringatan kepada bangsa Israel agar tidak mengambil barang jarahan apapun dari kota Yeriko. Namun Akan tidak mentaatinya. Akan berkata, "Aku melihat di antara barang-barang jarahan ini jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku mengambilnya." Itu ada di dalam Yosua yang ke-7 ayat 21. Bagaimana akan tergoda oleh karena apa? Keinginan matanya melihat ada sesuatu yang indah, maka hatinya tergerak, menggerakkan untuk mengambilnya. Karena bagaimana juga seperti di dalam yang tadi kita lihat, Hawa ini dicobai oleh iblis, itu di dalam kita kembali ke review ke atas di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, yaitu keinginan daging untuk memakan buah itu, dan sedap kelihatannya, keinginan mata. Jadi yang kedua seperti ayat yang tadi di dalam 1 Yohanes yang kedua, kita lihat yang 1 Yohanes yang kedua ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadi yang keinginan Hawa itu digoda karena apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, yaitu keinginan daging, dan sedap kelihatannya, keinginan mata. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kalau orang mengerti, itu timbul satu keangkuhan hidup, lalu ia mengambil dari buahnya. Jadi kita hati-hati di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana kita bisa mengatasinya? Seperti saya tadi contoh, keinginan mata itu bagaimana, dan sekarang keinginan daging.
dan keangkuhan hidup. Kita tahu semua, kita sudah tidak perlu kita menjelaskan di dalam keangkuhan hidup ini, karena kita tahu bahwa kesombongan itu daripada awal kejatuhan, bahwa tidak ada urusan kita menjadi dengan tiba. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang menjadi tiba-tiba jatuh, tapi dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini ada di dalam hati manusia, dan manusia itu kan jika dia terseret dan dibuahi, maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 4 juga dikatakan, mula-mula adalah persahabatan dengan dunia. Mula-mula kita seolah-olah kita bersahabat, kita hanya ingin menikmati keinginan daging, keinginan mata. Lalu lama-lama selanjutnya orang dicemarkan oleh dosa, itu Yakobus 1 ayat 27. Dan di keangkuhan di sini juga menunjuk kepada seorang pembual yang suka menyombongkan diri. Ini bisa dilakukan tentang banyak hal seperti orang yang cantik, orang yang tampan, kepandaian, kesuksesan, kekayaan, dan sebagainya. Banyak sekali yang membuat manusia itu menjadi angkuh. Apakah kepintaran, apakah bisa menguasai firman Tuhan pun, kalau tidak punya kerendahan hati, akan timbul kesombongan, keangkuhan. Karena di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-6 pun dikatakan penguasaan diri. Jadi kalau kita sudah, walaupun orang Kristen, kita sudah punya iman, ditambahkan kepada kebajikan pengetahuan, di situ ada kata yang ketiga adalah penguasaan diri. Kadang-kadang tanpa sadar kita menjadi orang yang sombong juga, sombong rohani. Ini yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi di dalam Amsal 27 ayat 20 dikatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, yang orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Jadi walaupun kita dipuji oleh orang, bukan kita menyombongkan diri kita sendiri, tapi biarlah orang lain yang melihat kehidupan kita, melihat perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita bisa berbuah, mengeluarkan buah-buah dan dinikmati oleh orang. Jadi kita tahu bahwa apa yang dikatakan dunia itu, yaitu kita iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang percaya sungguh, mengetahui pengetahuan, setuju dengan firman Tuhan, dan kita penyerahan diri yang total. Dan dunia itu adalah apa? Yaitu keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Lalu bagaimana iman yang bisa mengalahkan dunia ini? Bagaimana iman itu bisa dikalahkan? Jangan sampai kita mengatakan bahwa iman itu yang kita punya iman untuk melakukan keinginan kita. Iman itu kita lakukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi dikatakan apa? Iman yang mengalahkan dunia. Dunia itu apalah? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, ini yang harus dikalahkan oleh iman kita. Bukannya kita memanfaatkan iman kita untuk melakukan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tapi keinginan daging ini dikalahkan oleh iman. Iman yang bisa menguasainya, iman yang tidak memuaskan keinginan daging, iman yang tidak memuaskan keinginan mata, iman yang tidak memuaskan keangkuhan hidup. Tapi dengan iman ini kita bisa meredam. Lalu bagaimana iman yang bisa mengalahkan dunia? Kita mundur sedikit di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 dan 14 dikatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi Tuhan mengatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang bertumbuh. Karena kalau kita lihat dalam yang saya bacakan tadi, 1 Yohanes 2 ayat 12-14, ada 2 kali Tuhan mengatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu diampuni oleh karena namanya. Lalu ayat yang 14 dikatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak,
karena kamu mengenal Bapa. Ada satu peningkatan. Di awal dikatakan, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni. Karena namanya pertama kita percaya kepada Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Tapi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang bertumbuh. Bukan hanya seperti iman anak-anak, tapi iman yang akan bertumbuh. Dikatakan ayat 14, hai, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Lalu orang bukan hanya anak-anak aja, bapak-bapak pun juga ada peningkatan iman juga. Ayat 13 katakan, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang daripada mulanya. Kalau kita udah kedudukannya sudah dari anak, pemuda, bapak, jadi mengenal Bapa, mengenal Dia yang dari mulanya. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang daripada mulanya. Ada kata-kata telah. Pertama telah mengenal, baru mengenal. Tapi yang kedua ada peningkatan, bukan hanya mengenal. Dia dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal. Pertama dikatakan telah mengenal, baru mengenal. Tapi yang kedua ada peningkatan, kamu mengenal lebih lagi, mengenal Dia. Jadi kamu bukan ini dia sudah bergaul akrab dengan Bapa. Lalu buat anak-anak muda dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita orang-orang muda ini adalah, ke bahasa aslinya itu adalah neoniskos, orang muda atau pelayan-pelayan. Jadi yang sudah meningkat dari pertama anak-anak. Jadi kalau urutannya dari anak-anak meningkat menjadi seorang pelayan, menjadi melayani, dan kita menjadi meningkat lagi yaitu seperti bapak-bapak. Kita telah mengenal Dia, mengenal Allah dengan benar. Dan lalu kedua dikatakan anak-anak itu yang karena sudah mengenal Bapa, aku bilang kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Akhirnya ada tingkatan yang lebih tinggi sampai kayak bapak lagi, menjadi yang bapak yang udah kerohanian yang tinggi. Dan dikatakan yang ke orang-orang muda dikatakan ayat yang 14, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi bukan hanya sebagai pelayan aja, tapi anak-anak muda itu akan meningkat lagi menjadi seorang orang yang kuat. Dan firman Allah diam di dalam dia. Kena kuat karena apa? Karena firman Allah tinggal di dalam kita. Dan kita itu bisa mengalahkan yang jahat. Jadi iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang bertumbuh. Bukan hanya iman yang mati, iman yang stagnan, tapi iman yang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Jadi pengertian di dalam 1 Yohanes yang kelima, ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita satu pelajaran yang indah pada malam hari ini, bahwa iman kita bukan hanya percaya saja kepada Tuhan, tapi iman itu kita benar-benar bertumbuh, bukan seperti iman anak-anak saja, tapi kita bertumbuh menjadi iman yang seperti anak-anak muda. Dan kita juga menjadi iman seperti bapak-bapak, bukan hanya teknon aja, kita akan menjadi huyos sampai yang tertinggi. Jadi kita benar-benar sampai apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran pada malam hari ini, jadi iman itu bukan kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saja, tapi benar-benar ada sesuatu yang harus dikalahkan, yaitu apa? Keinginan daging kita, keinginan mata kita, kesombongan kita. Karena ini ada selalu di dalam kehidupan manusia, termasuk saya juga. Ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, yang bisa mengalahkan itu apa? Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Itu karena keinginan daging, keinginan mata itu adalah ambisi-ambisi manusia yang seringkali kita tanpa sadar melakukannya. Nah, yang mengalahkannya itu adalah iman kita. Amin, puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Ferry. Makasih Pak Ferry. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Walaupun di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, di tengah situasi yang tidak menentu yang saat ini sedang kami hadapi ini, kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau Bapa kami yang baik. Engkau adalah Allah kami yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah kami yang baik, yang tidak akan menjadikan sia-sia setiap tetesan air mata kami ya Tuhan. Kami percaya harapan yang kami taruh kepadamu itu akan nyata sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Berkati mereka. Mereka diberkati pribadi mereka. Mereka sehat, mereka kuat, terpelihara, dicukupi segala kebutuhan mereka. Suami mereka, istri mereka, anak-anak, orang tua, seutuhnya keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati juga usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dikelola. Berikan hikmat untuk mereka dapat mengelolanya dengan benar. Berikan tuntunan agar mereka dapat mengerjakannya dengan benar. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami menyerahkan sepenuhnya mereka dalam tangan-Mu. Mungkin mereka ada bersama kami saat ini, atau mereka yang jauh dari kami, di luar kota, di luar negeri, dimanapun juga mereka berada. Biarlah kemurahan-Mu ada menyertai anak-anak kami sekalian. Terima kasih Bapa, kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang susah, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang mungkin sedang bersedih, bersusah hati. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini membangkitkan kembali kekuatan yang baru pada mereka, pengharapan yang baru ada pada mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu, anugerah-Mu terus membawa kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan, gereja ini ada dan Tuhan punya maksud yang besar dan indah. Nyatakan itu Tuhan, lakukan itu ya Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, seluruh umat-Mu sekalian. Biarlah kiranya anugerah Tuhan ada. Anak-anak sekolah minggu, remaja, jemaat dewasa diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin sudah mulai jauh, kehilangan pengharapan mereka, kehilangan kekuatan, bahkan mungkin nyaris iman mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah belas kasih-Mu ada, selamatkan mereka, bawa mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan kota kami Kuningan, kami doakan bangsa kami. Di tengah-tengah situasi yang ada Tuhan tolong. Biar kiranya boleh campur tangan itu nyata. Kami berdoa Tuhan biar kiranya anugerah-Mu memagari bangsa kami. Dari kekacauan, dari kerusuhan, dari keributan. Bangsa kami boleh terlindungi oleh Tuhan. Kami berdoa juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolong biarlah kiranya belas kasih-Mu, kemurahan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Inilah hidup kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan saya berikan informasi kepada saudara, khususnya saudara yang ada di GBI Kuningan. Saudara-saudara, ada ibadah setiap hari Sabtu untuk khusus anak-anak remaja dan anak-anak muda. Lalu di hari Minggu ada ibadah juga saudara, ibadah umum jam 8 pagi. Saudara, lalu setelah itu jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online. Saya mau pesan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, tolong para orang tua bantulah anak-anak untuk mereka dapat beribadah walaupun secara online. Lalu sorenya saudara jam 5 sore ada ibadah umum juga dilakukan di gereja. Hari Rabu dan hari Jumat akan ada Eva seperti hari ini, saudara, akan terus berlangsung. Saya berharap ini boleh memberkati saudara sekalian. Saudara-saudara, saya mau pesan lagi dengan sungguh-sungguh tentang situasi yang ada, khususnya untuk saudara jemaat di GBI Kuningan. Saya pesankan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan baik semua protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan.
gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak saudara, jaga kesehatan saudara. Kenapa? Saudara, kita tahu situasi yang ada saat ini. Jadi saya pesan dengan sungguh-sungguh, dimanapun juga saudara berada, apalagi ketika saudara ada di rumah, saudara di luar rumah, saudara datang ke gereja pun, saudara terapkan ini, gunakan masker. Dengan demikian kita akan sehat, Tuhan akan lindungi kita, berkati kita, dan kita akan menginspirasi saudara banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi saudara, mari lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Baik saudara, lalu kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara yang mau memberi persembahan, silahkan berikan dengan sukacita. Saudara bisa transfer dalam rekening yang tertera di handphone saudara. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.